Saya Jacintus Ariman, mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, melakukan video pembelajaran sebagai salah satu bagian dari uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa, Pak? Baik, meskipun mereka tidak hadir, dan Anda pada hari ini lebih banyak hadir daripada minggu kemarin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita begitu semangat untuk datang ke sekolah. Tapi kita juga tetap mendoakan mereka yang tidak hadir supaya pada minggu yang akan datang mereka bisa ada bersama kita kembali. Baik, pada kesempatan ini kita awali dengan doa. Aku minta Maria bisa pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami dalam kami masing-masing dan kami boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Mari Engkau jaga dan lindungi kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat peran Yesus Kristus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Maria yang sudah membawakan kita dalam doa. Kita akan berbicara tentang kesetaraan pria dan wanita. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, mampu memahami diri sebagai perempuan. Yang kedua, mampu bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan. Yang ketiga, mampu menghargai sebagai perempuan. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Diharapkan Anda bisa memahami jati diri Anda sebagai seorang perempuan, juga jati diri sebagai seorang laki-laki. Kemudian yang berikut, Anda juga harus bersyukur kepada Allah yang menciptakan diri kita sebagai perempuan, juga menciptakan diri kita sebagai laki-laki. Kita harus tetap bersyukur. Lalu yang terakhir, kita harus sanggup menghargai sebagai perempuan, menghargai sebagai laki-laki. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ada beberapa aktivitas yang akan kita lewati bersama, yaitu berkaitan dengan Anda akan mengamati gambar, kemudian Anda akan membaca artikel, Anda akan membaca kitab suci, kemudian yang terakhir Anda diminta untuk membuat refleksi. Baik, itu aktivitas yang akan kita gumuli bersama sebelum mencapai tujuan pembelajaran ini. Baik, kita lihat aktivitas yang pertama. Pak Guru akan membagikan ini. Baik, kita lihat aktivitas yang pertama. Anda diminta untuk mengamati gambar ini. Baik, lihat gambar ada di LKPD Anda atau juga bisa lihat di layar depan. Sudah? Sudah, Pak.
pertanyaan untuk Anda. Peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar? Kemudian bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Lalu yang ketiga, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini? Anda amati gambarnya, kemudian Anda jawab pertanyaan tadi. Ini gambarnya. Ada bapak, ada mama, juga ada anak-anak di sana. Oke. Sudah? Ada yang mau menjawab? Kan gampang itu yang pertama. Oke, nama siapa yang di sana? Arnoldus, Megana. Silakan Arnoldus. Oke. Peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Memasak bersama dalam berumah tangga. Memasak bersama dalam keluarga, dalam rumah tangga. Oke, ada lagi yang lain? Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan? Ada yang mau menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, satu kali jawab juga bisa. Ayo. Ada lagi? Nomor 2, nomor 3. Bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak usia dini? Ada lagi jawaban lain? Jawaban lain lagi. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Di sini kita latih mengungkapkan pikiran kita dengan kata-kata kita sendiri. Ayo. Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Nama siapa? Ya? Tamu. Silakan Tamu. Mereka bekerja sama dalam rumah tangga. Mereka bekerja sama. Anda lihat nih gambar tadi. Anda lihat gambar itu. Mereka bekerja sama. Mereka bekerja apa ini? Memasak. Di dapur. Asik ya? Ada bapak, bantu mama, ada anak laki-laki dan perempuan. Ini ya keluarga bahagia. Dan mereka mereka bekerja sama di dalam keluarga. Baik, apakah ada nilai kesetaraan yang ditanamkan di sini? Apakah ada? Ada atau tidak ada? Ada. Yaitu apa? Menimbulkan kepercayaan diri. Menimbulkan kepercayaan diri pada anak. Ternyata dia bisa bekerja juga, bisa bantu orang tua meskipun kadang-kadang masih kecil ini. Baik, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, Anda membaca artikel itu. Ada di artikel di LKPD Anda. Ada di LKPD artikel tentang ini. Yang Tempo ya. Tempo.com. Anda ini baca artikel. Anda klik. Baca dan berupaya untuk memahami. Ini namanya literasi sudah seperti ini. Ya, literasi. Kemampuan untuk memahami sebuah bacaan. Jadi zaman sekarang ini zaman di mana kita dituntut untuk ya, mampu memahami ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik melalui pemberitaan maupun yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selesai membaca ini. Baca ya. Pertanyaan di situ dalam. Selesai Anda membaca, pertanyaan untuk Anda adalah
Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Kemudian maksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini. Ini ada 2 pertanyaan untuk Anda menjawab berdasarkan artikel yang Anda baca itu. Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Oke, malam ini Dami mau jawab nomor berapa? Oh, mau jawab nomor B. Oke, kita dengarkan jawabannya dari kelompoknya Dami ya. Silakan Dami. Menghadap ke sini Dami karena begitu dia. Silakan Dami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mencari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini dan lain-lain. Karena itu, untuk mengajarkan kesejahteraan kepada anak sejak dini, orang tua harus membangun kesejahteraan dalam keluarga kepada anak sejak dini. Orang tua harus membangun kesejahteraan dalam keluarga dengan memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi suami, istri, dan anak, serta memastikan keputusan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Baik, itu jawabannya Dami. Tepuk tangan dulu Dami. Tapi Pak Guru berharap jawabannya itu jangan hanya baca di kertas, gitu ya. Tapi Anda menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Pak Guru berharap ada sebentar. Oke, masih ada lagi yang mau menjawab dengan kata-kata sendiri. Tidak perlu terpaku di buku. Oke, nama Ignatius, ya? Oh, Ignatius. Oke, Ignatius. Pak Guru suka Ignatius. Silakan Ignatius. Anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tuanya dan meniru, sehingga orang tua berperan sebagai guru pada usia awal anak. Oke, tepuk tangan. Orang tua harus memberikan teladan yang baik, itu memberikan sikap yang baik pada anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa meniru apa yang sudah dibuat oleh orang tua. Oke, masih satu lagi. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Dengan kata-kata sendiri. Ayo. Masih ada lagi yang mau menjawab? Ini pelajaran kita, pelajaran yang berfokus pada peserta didik, pada Anda sebagai peserta didik, ya. Jadi Anda harus banyak aktif, banyak menjawab, keluarkan ide-ide Anda. Kalau salah nanti Pak Guru kasih luruskan. Tapi kalau benar harus diapresiasi, kecurangan implementasi. Oke, ada lagi yang mau menjawab nomor berapa saja? Atau gabungan satu saja bisa.
Ayo, dari kategori sendiri. Oke, silakan. Saya menjawab nomor A. Ya, nomor A. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang kehidupan antara laki-laki dan perempuan? Orang tua mengajarkan supaya anak-anaknya tahu kerja, bukan hanya perempuan yang tahu kerja, laki-laki harus tahu juga kerja. Iya. Oke. Kita jawab ini. Kedua, harus mengajarkan bahwa yang tahu kerja di dapur itu bukan cuma perempuan ya, tapi laki-laki juga. Lihat itu bapak tadi di gambar. Dia bantu ya, bantu itu ya istrinya untuk ya di dapur bekerja bersama-sama. Baik. Sekarang kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita ya, yang terutama seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan, di mana melihat perempuan sebagai ya, kelompok atau masyarakat yang kelas 2, sedangkan laki-laki yang paling diutamakan. Ada juga dalam keluarga kalau lahirkan anak perempuan itu terus cari anak laki-laki lagi. Sedangkan kalau lahir anak laki-laki, orang tua senang. Ini ya, dipengaruhi oleh ya, kebudayaan kita. Padahal sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada beda, setara atau sama. Baik. Ini ada beberapa hal. Bagaimana upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat? Itu yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Tahu diskriminasi? Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu perlakuan yang berbeda ya, terhadap perempuan dan juga terhadap laki-laki. Kalau yang laki-laki mungkin lebih diutamakan, sedangkan yang perempuan sering diabaikan. Ini diskriminasi namanya. Kemudian meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan. Jadi perempuan harus diberdayakan. Ini bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan. Jangan sampai perempuan hanya tahu di dapur. Ini yang ada tuh. Kamu lihat ada guru bisa belajar jadi kepala sekolah, ini bagian dari kesetaraan. Lalu menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini sering terjadi gitu dalam kehidupan kita. Di rumah juga kadang-kadang ada itu kekerasan dalam rumah tangga. Bapak pukul mama atau pukul adik gitu. Anda jangan seperti itu ya. Baik, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Pelayanan umum yang pro terhadap perempuan. Ini ya upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan wanita. Baik, setelah kita mengamati gambar, membaca artikel ya, yang berikut ini kita akan melihat bagaimana kitab suci Sabda Tuhan berbicara tentang kesetaraan. Ada yang mau baca itu? Silakan. Sudah dengar ya? Baik, itu bacaan kitab suci. Selanjutnya Anda coba lihat lagi itu di LKPD Anda itu tentang komentar kesetaraan juga itu berdasarkan Katekismus Gereja Katolik. Ya. Mari baca saja mari. Katekismus Gereja Katolik. Berdiri. Jangan pakai duduk ya. Berdiri. Silakan Maria. Katekismus Gereja Katolik artikel 371 sampai 373. Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Setelah mendengar bacaan kitab suci, juga bacaan dari Katekismus Gereja Katolik, itu pertanyaan untuk Anda. Ada 4 ya. Siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri? Mengapa? Lalu siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Lalu ada ketiga itu, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap apa yang satu lebih hebat
dari yang lain. Ayat 23 itu inilah dia yang menjadi penolong. Apakah itu merupakan pengakuan yang sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Lalu apa yang maksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik yang kita dengar tadi? Oke, aku perasa kita otak untuk bisa menjawab. Satu kali jawab juga berlimpah juga. Maria mau menjawab. Oke, silakan Maria. Yang lain diam ya, yang lain diam dengar jawaban Maria. Yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri, yaitu Allah menegaskan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mengapa laki-laki hidup tidak seorang diri saja? Maka dari itu Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari antara binatang-binatang manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Maka Allah menjadikan penolong bagi laki-laki, yaitu wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dan kepriaan dan kewanitaan. Tepuk tangan untuk Maria. Siapa yang mau jawab? Satu jawab. Banyak-banyak. Hah? Arul mau jawab? Ya. Gracias. Tidak lagi. Baik. Jawaban Anda tadi, jawaban Maria, jawabannya Dami itu luar biasa. Anda sudah menjawab berdasarkan pertanyaan tadi. Anda lihat. Pria dan wanita diciptakan Tuhan itu untuk apa? Saling melengkapi. Untuk apa lagi? Untuk menjadi teman hidup. Menjadi teman hidup. Pria saja ya tidak lengkap. Allah sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dari kutipan kitab suci ini jelas bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan yang sepadan, atau sederajat. Baik, demikian juga dalam Katekismus Gereja Katolik yang sudah Anda bacakan tadi ya, bahwa pria dan wanita itu diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah ya, dan tidak lengkap. Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi apa? Menjadi penolong satu untuk yang lain. Baik, ini penolong di sini Anda jangan berpikir penolong itu menjadi seorang hamba yang dia tukang pembantu, bukan. Tapi penolong di sini penolong yang sederajat. Anda semua dipanggil untuk menjadi penolong bagi yang lain. Menjadi penolong bagi yang lain. Baik, ini berkaitan dengan penjelasan tentang berdasarkan kitab suci. Baik. Sekarang kita lihat aktivitas yang terakhir ini. Yang keempat, Anda diminta untuk membuat refleksi. Refleksi tertulis tentang puisi yang disampaikan oleh Ayuda
mau diayodain. Buat refleksi tulis. Menurut saya ini puisi ini dalam kaitan dengan kesetaraan pria dan wanita itu bagaimana? Bisa ya? Tentang kesetaraan pria dan wanita. Ada diminta untuk membuat refleksi. Biar satu kalimat saja, Bang. Satu kalimat. Bagi saya perempuan itu harus apa? Harus kuat. Saya sebagai seorang perempuan harus menunjukkan jati diri saya sebagai seorang perempuan yang hebat. Saya sebagai seorang laki-laki, saya harus menghargai perempuan. Dan saya juga harus tetap menunjukkan jati diri saya sebagai seorang laki-laki yang juga harus bisa menolong perempuan. Bisa ya? Biar satu kalimat saja. Satu kalimat berkaitan dengan ini, puisi ini hanya sebagai pengantar untuk Anda bisa membuat sebuah refleksi yang baik. Satu atau dua kalimat saja. Menurut saya sudah, karena ini refleksi pribadi. Berarti menurut Anda sendiri sudah, bukan menurut buku lagi. Menurut diri Anda. Silakan supaya kita selesai ini, dua penutup harus selesai. Oke. Ignatius. Oh, sabar. Ya, Ignatius. Baik, setelah Anda mendengarkan puisi Menghapus Katanya oleh Maudy Ayunda, mari kita dengarkan refleksi pribadi yang akan disampaikan oleh Ignatius. Silakan Ignatius. Kesempatan yang saya dari puisi yang ada. Menghadap sini Ignatius, ke sini ya. Dari puisi yang ada, saya bisa dapatkan refleksi bahwa perempuan dan laki-laki sederajat dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada perbedaan. Tepuk tangan untuk ini. Ada yang semangat tepuk tangan saja, tapi tidak semangat untuk menjawab. Begitu hasil refleksinya Kristus. Itulah kita semua harus melihat bahwa perempuan itu harus sederajat dengan yang laki-laki. Ini sebuah refleksi yang bagus. Anda semua juga pasti punya refleksi yang menunjukkan bagaimana sikap Anda terhadap perempuan, bagaimana sikap Anda terhadap lelaki bersama laki-laki dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, pelajaran kita pada hari ini sekian. Pak Guru berharap apa yang Anda pelajari pada hari ini bisa Anda terapkan dalam kehidupan, bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Baik, sebelum kita mengakhiri, Pak Guru ingin bertanya, apakah pelajaran hari ini membuat Anda mampu memahami tentang kesetaraan pria dan wanita? Mampu? Baik, apakah pelajaran hari ini benar-benar membuat Anda merasa senang? Baik, kita akan jumpa lagi dalam pelajaran kali berikut. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama ya. Kita doa bersama dari Mazmur bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan